Warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Sofi Anandasari dari SD Negeri 2 Kemulan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Bapak Ibu guru hebat, pada video kali ini saya akan memaparkan ruang kolaborasi modul 1.4 tentang studi kasus. Pada video kali ini akan ada 4 kasus. Oleh sebab itu, mari kita pelajari bersama-sama. Baik Bapak Ibu, setelah kita membaca kasus 1, dalam kasus 1, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi untuk validasi tindakan, apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Yang kedua, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi. Dan yang ketiga, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Kemudian, langkah selanjutnya menanyakan keyakinan. Apakah ada gagasan? Nah, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Nah, jawabannya adalah restitusi yang telah diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai. Berikutnya, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Dan apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Yaitu yang pertama, diskusi kelompok dengan teman-temannya sekelasnya dengan tema penerapan keyakinan kelas. Yang kedua, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Yang ketiga, memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Nah, jawabannya adalah posisi pembuat merasa bersalah dengan berkata, ayolah, tugas dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Nah, sedangkan yang kedua sebagai posisi teman. Dengan kalimat Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Bu Santi? Ibu Santi telah melakukan langkah restitusi yang baik, yaitu dengan melakukan langkah restitusi, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan pada Vivi dan Natali. Dalam kasus 2, pertanyaannya adalah sikap posisi apakah yang diambil Bapak Lukman
jelaskan, dan apakah indikatornya. Posisi sebagai penghukum pada kalimat, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya, segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah, indikatornya adalah nada suara tinggi. Bila Bapak Lukman mengambil posisi manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Yaitu yang pertama, dengan cara menstabilkan identitas dengan apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Yang kedua, apa warna sepatumu sesuai dengan peraturan sekolah. Kemudian langkah kedua yaitu validasi tindakan salah dengan mengapa kamu memakai warna sepatu yang tidak sesuai peraturan sekolah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan dengan apa yang akan kamu lakukan agar memakai warna sepatu sesuai dengan peraturan sekolah. Nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam, yaitu kebajikan apakah itu? Yaitu yang pertama disiplin, tanggung jawab, taat peraturan, dan tidak membeda-bedakan. Lalu bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Kami kurang sependapat dengan sikap yang diambil oleh Pak Lukman sebagai posisi penghukum. Seharusnya Pak Lukman mengambil posisi manajer. Dalam kasus 3, yaitu posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya pada Fajar. Ada dua posisi di sini, yaitu yang pertama posisi pemantau atau monitor, yang kedua posisi pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Ada dua kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan akan kasih sayang, dan yang kedua kebutuhan untuk bertahan hidup. Pertanyaan ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Dani harusnya, Fajar, saya perhatikan kamu tidur-tiduran saja dari tadi. Lain kali perhatikan. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Maka saya akan 1. Berkolaborasi dengan Ibu Dani, 2. Berkolaborasi dengan wali kelas, 3. Berkolaborasi dengan orang tua, 4. Melakukan pendekatan personal terhadap Fajar dengan menggali informasi, menerapkan tahapan restitusi melalui layanan konseling. Berikutnya, pada kasus keempat, pertanyaan pemantik. Posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti dan hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Maka kelompok kami menjawab posisi manajer, sebab Ibu Suti
telah melakukan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah Dino dan Anto. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan dengan membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Sedangkan Anto dikuatkan oleh Bu Suti dengan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Kira-kira nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan, yaitu bertanggung jawab, kesabaran, saling menghormati, keadilan, dan solutif. Terima kasih Bapak Guru hebat sudah menonton video ini. Mari kita refleksikan bersama, apakah dalam keseharian kita di kelas sebagai penghukum atau sebagai teman atau posisi